Jadi jangan bermimpi di babak ini bisa merasakan kenikmatan kepemimpinan. Tidak ada. Ini realita. We are the losers today. Kita ini lagi kalah sekarang ini. Dan kalau kita lagi kalah secara realita, yang paling penting bukan soal kita harus memaksa diri menang, bukan. Yang penting kita tidak punya mentalitas kalah, itu yang paling penting. Jangan karena lagi kalah mentalitas ikut kalah. Yang saking nggak tahannya dengan kekalahan, akhirnya berpikir digoda setan. Akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung sama mereka. Nah, ini mentalitas kalah pada puncaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala masih melimpahkan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan berbagai nikmat ini pandai kita syukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang karenanya berhak mendapatkan predikat husnul khatimah. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan bagi manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian akhir zaman malam hari ini mengambil tema yang agak serem ya. Tetapi tema ini sekalipun terdengar seram, tetapi dialah tema yang pada hakikatnya kita alami selama ini ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu telah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya di akhir zaman akan datang satu kondisi di mana fitnah itu begitu banyak sehingga digambarkan bahwa dunia menjadi kaqita'il lailil muslim, menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan bila era itu sudah datang, ternyata kegelapan yang kita alami, fitnah yang kita alami tidak semakin berkurang, tetapi dia akan semakin meningkat ya. Dan peningkatan itu akan mencapai titik di mana awalnya kita mengalami fitnah-fitnah yang bersifat maknawiyah. Maknawiyah itu artinya intangible ya, tidak dirasakan secara fisik, tetapi dia berupa kepungan nilai-nilai kebatilan yang semakin hari semakin masif ya. Yang lagi ngetren sekarang istilahnya TSM ya. Terstruktur, sistematis, dan masif gitu, ya. Fitnahnya itu terstruktur, sistematis, dan masif, mengeroyok kita, mengepung kita. Itu sifatnya masih maknawiyah. Tetapi pada titik tertentu Allah Ta'ala akan mendatangkan fitnah yang bahkan bersifat hissiyah. Hissiyah itu artinya physical. Jadi kalau gelapnya tadi sifatnya maknawi, nanti gelapnya sifatnya fisikal. Benar-benar kita akan masuk dalam kegelapan. Dan kegelapan itulah yang kemudian muncul dalam bentuk tanda besar pertama kiamat, yaitu ad-dukhan, ya, kabut asap menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam. Tapi bagi orang beriman, ketika dukhan terjadi, di balik kesulitan-kesulitan yang kita akan alami, sesungguhnya berlakulah ayat inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itulah titik terakhir posisi ya, sistem kebatilan ini ya, bisa menyombongkan dirinya. Ya.
Dan selanjutnya adalah giliran Allah Ta'ala mengizinkan kembali kita orang-orang beriman ini ya, memegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini, insyaallah Ta'ala ya. Kita mulai dengan slide pertama. Umat Islam sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Dan seperti yang pernah kita bahas di majelis ini, Nabi Muhammad SAW telah meringkas perjalanan sejarah umat Islam sejak dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam, yang kesimpulannya ternyata jumlah babak, jumlah periode, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya hanya ada 5 babak ya. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Babak keempat ya. Bayangkan jumlah babak cuma 5, kita sudah di babak keempat ya. Karenanya benarlah firman Allah Ta'ala, la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat ya. Akhir sudah semakin dekat ya. Dan saudaraku rahimakumullah, uniknya hadis ini membicarakan pergantian periode kepada periode berikutnya, dikaitkan dengan pergantian karakteristik atau kondisi kepemimpinan. Dan ternyata babak keempat yang sedang kita jalani sekarang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai babak mulkan jabariyah. Babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan kalau Anda pelajari baik-baik, penyebutan babak keempat ini merupakan sebutan yang paling buruk bagi semua babak-babak lainnya dibandingkan babak-babak lainnya ya. Dan babak keempat ini belum terlalu lama kita masuki, yaitu pada tahun 1342 Hijriah. Itu tahun berakhirnya babak ketiga dan masuknya kita ke babak keempat, seiring dengan tahun 1924 Masehi ya. Tetapi saya yakin semua yang duduk di sini tidak ada yang lahir sebelum 1342 Hijriah. Tidak ada yang lahir sebelum 1924 Masehi. Artinya apa? Tidak ada di antara kita yang duduk di majelis ini hari ini, malam ini, pernah merasakan babak ketiga. Iya toh? Ya, ada yang mau bantah? Kalau mau bantah mungkin udah keriput banget ya. Ya. Jadi artinya apa? Semua kita yang duduk di sini adalah produk babak keempat. Kita ini semua orang-orang yang nggak pernah merasakan kepuasan dengan kepemimpinan yang hadir. Nggak pernah kita merasakan kepuasan. Dan itu wajar. Kenapa? Nabi bilang ini babak mulkan jabariyah. Jadi jangan bermimpi di babak ini bisa merasakan kenikmatan kepemimpinan. Nggak ada. Kalau mau bicara lebih tandas lagi, di babak keempat ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, begitu kita memasuki babak keempat, meninggalkan babak ketiga, Allah Ta'ala memberlakukan sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang berlaku di alam fana dunia ini, yang bernama sunnatut tadawul. Sunnatut tadawul. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kembali kepada skema 5 babak 5 periode ini, garis putus-putus putih ini adalah realitas perjalanan umat Islam. Garis merah ini adalah garis batas kejayaan. Kapan umat Islam berada di atas garis merah, berarti umat Islam sedang berjaya, sedang berada pada posisi menang. Kapan umat Islam berada di bawah garis merah, berarti sedang dalam posisi kalah, sedang dalam posisi keruntuhan ya. Dan kalau kita lihat 5 babak ini, lebih banyak babak
kita di atas garis merah atau di bawah garis merah? Di atas garis merah. Berapa babak kita di atas garis merah? Hah? Nggak teliti, bukan 4, 3,5. 3,5 babak kita di atas garis merah, ya. Babak pertama kita setengah di atas garis merah, setengah di bawah garis merah. Kan Nabi memimpin umat ini 23 tahun dengan komposisi 13 tahun di Mekah berjuang, 10 tahun di Madinah berjuang, ya. 13 tahun berjuang di Mekah, Nabi dan para sahabat itu merupakan komponen masyarakat Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, ya. Setiap hari para sahabat mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, pengusiran dari rumah, penyiksaan di tengah padang pasir, bahkan pembunuhan, ya kan? Mirip seperti kita sekarang. Yang membedakan apa? Skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Tapi hari ini skalanya skala apa? Skala apa? Skala dunia, mundial, global, ya. Jadi mirip sekali kondisi kita dengan kondisi Nabi dulu. Nah, setengah babak pertama di atas garis merah. Setelah hijrah ke Madinah, Muhajirin hijrah dari Mekah, di Madinah sudah ada sekumpulan orang yang masuk Islam. Mereka dikenal dengan kaum Ansor, ya. Muhajirin plus Ansor menyebabkan komponen masyarakat mayoritas Madinah adalah orang beriman. Ingat ya, mayoritas, bukan 100%. Dan posisi mayoritas itu benar-benar dioptimalkan pemanfaatannya oleh Nabi dan para sahabat. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimatullah yal ulia, kalimat Allah yang tertinggi. Sehingga mereka bisa mencontohkan bagaimana Al-Quranul Karim itu harus berperan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia. Bukan hanya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk bagi orang bertakwa itu ciri khasnya orang bertakwanya la raiba fihi, nggak punya keraguan terhadap Al-Quran. Tetapi itu modal untuk pada akhirnya mempromosikan Al-Quran supaya menjadi hudal linnas. Sehingga Madinah itu menjadi tempat pertama kalinya diperlihatkan bagaimana sistem tauhid, sistem iman itu tegak. Ada orang kafirnya nggak di Madinah? Ada. Orang Yahudi ada, orang Nasrani ada, orang musyrik ada. Tapi karena para sahabat dan Nabi yang memimpin bobotnya Masya Allah, maka orang-orang di luar Islam itu ngikut sama Islam dan kaum muslimin, tunduk, patuh, ya. Pertanyaan, kita kan sekarang mayoritas di negeri ini, kenapa nggak bisa begitu? Ya karena beda bobot. Kita nggak berbobot sekarang. Kebanyakan kita ini nggak ada bobotnya. Dan itu nanti akan saya perlihatkan hadisnya. Nabi menyebutnya sebagai ghutha'un ka ghutha'is sail, seperti buih mengapung. Ya, jumlahnya banyak, tetapi buih mengapung. Makanya di era kita sekarang ini, ya, nggak usah orang kafir, orang Muslim sendiri bilang, alah, nih sebagian saudara-saudara gua nih aneh, pengen syariat Islam diberlakukan di Indonesia, padahal nggak semua orang Indonesia Muslim loh, gitu. Ngotot amat sih, gitu. Jawab aja sederhana, emangnya di Madinah semuanya Muslim? Gitu. Emangnya di Madinah semuanya Muslim? Emang Nabi nunggu semuanya jadi Muslim baru syariat Islam diberlakukan di Madinah? Tidak. Gitu. Kita bisa nggak ngomong gitu sekarang? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena yang menentang syariat Islam saudara Muslim kita sendiri. Gitu. Orang kafirnya udah ngangkang kaki sekarang. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya. Setelah Nabi mencontohkan bagaimana Al-Quran bisa menjadi hudal linnas di Madinah, ya, ternyata efek dari hadirnya sistem iman tauhid di Madinah ini itu panjang sekali. Berlangsung berapa lama dia? Berlangsung 1342 tahun Hijriah. Sejak dari 0 tahun Hijriah sampai 1342 Hijriah di atas garis merah terus, Pak. Ya. Nabi wafat, Jazirah Arab seluruhnya sudah diwarnai, disinari oleh cemerlangnya
Al-Quran. Seluruh Jazirah Arab masyarakatnya sudah beriman. Terus berlalu masa Nabi, datang babak yang kedua, era Khulafaur Rasyidin, 30 tahun, bahkan melewati tapal batas Jazirah Arab ke sebelah timur, masuk Persia. Dan Persia itu negara superpower loh. Islam masuk ke situ. Melewati tapal batas barat, masuk ke Rom, Romawi, dan Romawi superpower waktu itu. Islam masuk. Terus masuk babak ketiga, era raja-raja menggigit, yang sekalipun disebut oleh Nabi raja-raja menggigit, tapi sejarah mencatat bahwa pemimpin tertinggi umat judulnya tetap khalifah. Yang kalau pemimpin tertinggi umat namanya khalifah, berarti sistemnya namanya apa? Khilafah. Ya. Ciri khas khilafah apa? Sumber nilai, sumber norma, sumber hukum cuman Al-Quran dan Sunnah. Bukan salah satunya Al-Quran dan Sunnah, tidak. Al-Quran dan Sunnah semata-mata. Sehingga makin meluas lagi wilayah umat Islam. Sehingga di kerajaan yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki, wilayah umat Islam itu sudah seluas ini. Bayangkan, Turki Ottoman Empire, ya, Kesultanan Utsmani Turki, membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai kepulauan Madagaskar di Afrika Selatan. Itu wilayah kita, Pak. Wilayah yang apabila kita berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain nggak ditanyain paspor, apalagi visa. Lo mau ke negeri sendiri, tetapi Allah Ta'ala punya skenario. Ketika umat ini sudah memiliki wilayah yang begitu luas, Allah Ta'ala mengeluarkan dekret, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Kita dulu menang, Pak. Dulu kita berjaya, Pak. Ribuan tahun kita berjaya. Dan waktu kita berjaya, bangsa-bangsa lain itu look up to us. Mereka tuh memandang kita begini, ngelihat ke atas gitu. Sehingga ada video wanita-wanita Inggris 100 tahun yang lalu, di Inggris bukan muslimah, itu pakai jilbab panjang-panjang. Kenapa? Karena mereka melihat wanita yang terhormat adalah wanita muslimah yang penampilannya seperti itu. Abad 17, abad 18, lihat itu lukisan-lukisan raja-raja Eropa. Celana mereka cingkrang. Iya kan? Nggak nutup mata kaki, nggak isbal gitu. Kenapa kira-kira begitu? Ya karena mereka meniru umat Islam yang berjaya waktu itu, ya, laki-lakinya ya, tidak menutup mata kaki. Cingkrang. Karena itu sunatullah. Sunatullah, siapapun yang memimpin dunia ini, maka umat-umat lainnya condong memandang kepada dia dengan respect, dengan hormat, dan cenderung imitating, ya kan, copying, gitu, meniru. Gitu. Tapi Allah Ta'ala punya rencana. Dan rencana Allah adalah sunatullah. Sudah sunatullah ini. Allah cabut hak kepemimpinan dunia ini dari tangan Islam dan umat Islam, dan Allah serahkan ke pihak lain. Siapa pihak lainnya? Pihak lainnya sudah Nabi katakan 15 abad yang lalu dalam hadis berikut ini, hadis lubang biawak, yang saya yakin Anda sudah sering dengar kalau sering dengar ceramah saya. Hadis ini sangat penting. Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lalu kepada para sahabat, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan way of life, jalan hidup umat-umat orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian tetap mengikuti mereka. Udah kelihatan mereka masuk lubang biawak, masih ditiru juga, masih diikut juga. Gitu. Para sahabat cengok gitu dengernya, ya. Bengong, bingung. Bukan berarti nggak percaya sama Nabi, mereka percaya sama Nabi. Sehingga ada yang bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani yang bakal ditiru sama umat Islam nanti, diikuti umat Islam nanti? Kata Nabi, faman? Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Kira-kira kenapa para sahabat cengok waktu itu? Karena para sahabat nggak pernah mengalami hal itu. Para sahabat justru mengalami di Madinah, orang Yahudi Nasrani tunduk pada Islam dan kaum muslimin.
Sehingga mereka nggak bisa membayangkan, kok bisa-bisanya sih umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani. What happened? Apa yang terjadi pada umat ini? Ya dulu mereka bingung. Nah kita sekarang yang hidup di babak keempat ini, baca hadis ini, kita bukan saja ngerti Pak, kita yang ngalami sekarang. Sejak tahun 1342 Hijriah, Allah Ta'ala cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin, ya, yang sudah berlangsung ribuan tahun, 1342 tahun Hijriah, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan itu kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Kan mereka yang mimpin dunia sekarang. Atau Anda mau menafikan itu? Enggak Ustaz, bukan mereka yang mimpin umat Islam, Masya Allah umat Islam. Hey brother, wudhu lah gitu. Kalau masih begitu anggapan Anda, ya kan, Anda berwudhu, ya kan? Ini realita. We are the losers today. Kita ini lagi kalah sekarang ini. Dan kalau kita lagi kalah secara realita, yang paling penting bukan soal kita harus memaksa diri menang, bukan. Yang penting kita tidak punya mentalitas kalah, itu yang paling penting. Jangan karena lagi kalah mentalitas ikut kalah. Gimana tuh mentalitas kalah? Mojok aja di masjid istighfar aja kan. Ya Allah, kok bisa begini? Nah gitu. Itu mentalitas kalah. Tapi mentalitas kalah yang kayak gitu, walaupun buruk, ada yang lebih buruk. Yang lebih buruk yang mana? Yang saking gak tahannya dengan kekalahan, akhirnya berpikir digoda setan. Akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung sama mereka. Nah ini mentalitas kalah pada puncaknya nih. Mereka-mereka yang akhirnya nggak tahan dengan kekalahan, akhirnya belajar. Oh, Barat nih maju karena apa ya? Oh, karena mereka ideologinya sekularisme, memisahkan agama dengan negara. Betul, kita harus pisahkan agama dengan negara. Bikin kacau nih kalau agama terlibat dalam bernegara. Nah, gitu. Nggak perlu orang kafir yang ngomong itu kan sekarang. Yang ngomong itu kan orang Muslim sekarang. Gitu. Dia pelajari Barat maju di bidang politik. Kenapa yang maju di bidang? Oh iya, kedaulatan di tangan selain Allah. Betul, Allah cukup berdaulat di masjid aja, di musola aja. Di luar itu biar manusia yang berdaulat. Gitu. Yang ngomong gitu bukan orang kafir Pak, orang Muslim sekarang yang ngomong begitu. Padahal anak Muslim dari umur 7 tahun udah hafal tuh ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Ada yang kelewat ya ayatnya? Ada yang kelewat ayatnya? Ayat apa yang kelewat? Enggak, udah bener. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Ada yang kelewat? Ayat apa yang kelewat? Malikin nas. Apa artinya malikin nas? Rajanya manusia. Allah itu Malik, raja kita di langit dan di bumi. Bukan hanya di langit, Allah itu raja di bumi. Dan kalau kita mengakui Allah itu raja kita, kita harus menjadikan Allah yang berdaulat dalam hati kita dan dalam realitas kita. Kenapa kita harus ikut-ikutan dengan orang kafir berteriak-teriak kedaulatan di tangan selain Allah? Ajib. Di bidang ekonomi dipelajari, Barat nih maju kenapa ya ekonomi? Oh iya bener. Cincai lah, riba jual beli cincai lah, beta tipis itu nggak ada bedanya itu, sama aja. Gitu. Kita nih mandek karena kita nggak pakai riba. Gitu. Padahal ayatnya jelas sekali. Wa illam taf'aluhu fa'zan biharbin minallahi wa rasulih, kata Allah Ta'ala. Kalau kalian nggak mau tinggalkan sisa riba, Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ya. Jadi negeri-negeri kaum muslimin sekarang kan pakai riba. Ulama-ulama negeri itu berdoa, ya Allah berkahi ekonomi negara kami. Bagaimana mau diberkahi, lagi perang sama Allah dan Rasulnya. Mau diberkahi, ya damai dulu sama Allah dan Rasulnya, taubat dulu, tinggalkan dulu itu. Dia pelajari Barat di bidang hukum. Apa nih Barat kok bisa hebat banget, kok adil banget masyarakatnya. Oh iya, karena mereka sudah mencampakkan hukum yang dari kitab suci. Harus bikin hukum bikinan manusia, itu yang paling keren. Top. Akhirnya berlomba-lombalah di negeri kaum muslimin, ya kan? Manusia diberi hak untuk melegislate hukum, melegislate mana yang halal, mana yang haram. Pakai voting dah. Bayangin voting buat LGBT, serem, jijik. Tapi itu akan terjadi. Kenapa? Ya karena logika dasarnya sudah begitu. Logika dasarnya sudah masuk ke dalam perangkap if you can't beat them, you join them. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Rum. Rum itu Romawi.
yang berideologi materialisme dan hubbud dunya, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Ya, Allah Ta'ala berfirman surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang Rum itu, orang-orang Romawi itu hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Enggak ada urusannya mereka dengan akhirat. Ya, makanya dalam surat Al-Jathiyah itu digambarkanlah orang-orang sekularis ini, orang-orang materialis ini mengatakan kita hidup, kita mati, ya kan, selesai urusan, nggak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Selesai urusan kita, cuma di dunia saja. Ya nggak begitulah kita. Kita ini umat beriman, Pak. Dan di dalam Al-Quran sangat sering kita temukan dua dipasangkan tuh. Iman dari rukun iman yang 6, dua sering disebut dipasangkan. Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Iman pada Allah dan hari akhir. Ya. Untuk menunjukkan betapa kita ini bukan kaum sekularis. Kita bukan kaum materialis. Kita ini kaum yang sadar bahwa dunia bukan akhir dari kehidupan. Dunia justru tempat kita mati. Dunia bukan tempat kita hidup, Pak. Tempat kita hidup di mana? Di akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kata Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang memimpin dunia sekarang, mereka mencekoki dengan semua infrastruktur dan suprastruktur yang mereka bisa daya gunakan untuk membuat semua manusia termasuk umat Islam berpikirnya juga sama seperti mereka. Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak, ya. Jadi selama 1342 tahun umat manusia merasakan nikmatnya kepemimpinan Islam dan umat Islam, ya. Karena kita mendidik mereka untuk menghayati bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang lengkap dunia dan akhirat. Kalau Anda pelajari sejarah, itu ada seorang utusan, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa itu yang mimpin pasukan Islam di zamannya Umar bin Khattab melawan Persia? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebelum berperang, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk berunding dengan panglima perangnya Persia. Yang dikirim adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Naik kuda dia sendirian. Nah, ketika berhadap-hadapan dengan panglima Persia itu nanya, ya kan, apa yang kamu bawa, ya kan? Terus dia bilang, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba, Allah Ta'ala. Terus yang kedua dia katakan, ibta'athanallahu linukhrijan nasi min dayiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat, ya, itu Islam, ya. Jadi kalau kita berpikirnya cuma dunia, Pak, sempit sekali. Tapi kalau kita berpikir nih masih ada perjalanan selanjutnya, ya, yang itu jauh lebih panjang perjalanannya, terasa luas, Pak, terasa lapang hidup kita ini, ya. Kita kehilangan saudara kita, anak kita meninggal, gitu kan. Kalau kita nggak punya keimanan akan akhirat, ya kan, selesai, kita akan terus-menerus menangis karena berpisah selama-lamanya. Tapi dengan kita punya keyakinan, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah rahmati dia, Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan kita bertemu nanti di jannah. Masya Allah, ya. Kita menjadi umat yang optimis, Pak. Tetapi kepemimpinan dunia hari ini kepemimpinan bangsa Rum modern, Pak. Yang mau tidak mau mereka membangun sistem kafir syirik, ya. Sempit betul. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika umat Islam mulai rontok, ya, mulai luntur, mulai mengalami keruntuhan, ya, apa yang terjadi? Ini dia, ikatan Islam terlepas simpul demi simpul. Jadi Nabi menggambarkan kalau Islam ini sudah tegak dengan baik dan benar, itu seperti benang yang digulung, kemudian menjadi seperti bola yang kuat, yang kokoh. Tapi sekalipun dia sudah kokoh, dia bisa terurai kembali,
Dan ketika dia terurai, dia terlepasnya satu simpul demi satu simpul, seutas demi seutas, ya. Nabi bersabda, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Sungguh ikatan Islam itu akan terlepas simpul demi simpul. Setiap satu simpul terlepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Simpul berikutnya lepas, gelayutan pada simpul berikutnya. Lepas lagi, gelayutan pada simpul berikutnya. Wa awwalahunna an-naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sedangkan simpul yang paling awal terlepas adalah simpul hukum, dan simpul yang paling akhir terlepas adalah simpul salat. Jadi ketika simpul hukum sudah terlepas, dan kalau simpul hukum terlepas itu artinya apa? Tatanan kehidupan sudah tidak mengikuti tatanan yang sesuai dengan hukumnya. Hukumnya hukum Islam sudah lepas, ya tatanan sudah bukan tatanan Islam lagi. Gitu. Paham ya? Dan itu akan terus terjadi, lepas simpul berikutnya, lepas simpul berikutnya, ya. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah, karena runtuhlah rumah besar tempat berlindung dan bernaungnya. Nah, ini kan rumah kita, Pak. Ketika sistem iman tauhid itu tegak, kita punya tempat bernaung, Pak. Rumah kita tuh ada. Dan rumah ini IMB-nya langsung dari Allah, izin mendirikan bangunannya. SK 230, Al-Baqarah 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Beda dengan rumah sekarang, PBB. Itu kan rumah sekarang, rumah bikinan Yahudi. Ya, nggak ada IMB-nya tuh. Ya. Perserikatan bedeng-bedeng tuh. Nggak ada IMB-nya dari Allah Ta'ala, karena tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, komitmen terhadap dinul al-Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul awal ditinggalkan, bahkan tidak sedikit yang telah terang-terangan secara terbuka meninggalkan simpul yang paling akhir, yaitu sholat. Betul nggak? Hari ini Anda temukan nggak orang muslim dewasa, ya, sudah akil baligh, ya kan, tapi meninggalkan sholat dengan ringannya? Betul nggak? Ada nggak? Ya, kita ini, para bapak-bapak ini, para ikhwan ini, kalau lagi sholat Jumat, memangnya di luar sana cuma perempuan yang ada? Kan nggak, masih ada tuh laki-laki dewasa muslim, bukan musafir, jelas nggak haid, ya kan, kagak ikut sholat Jumat. Gitu. Dan dia bukan nggak sholat Jumat itu aja, nggak, udah Jumat lalu kagak sholat Jumat, sebelumnya kagak sholat Jumat, sebelum lagi nggak sholat, udah berjumat kagak sholat Jumat. Padahal ulama mengatakan, barang siapa laki-laki dewasa muslim nggak punya uzur syar'i, nggak ikut sholat Jumat sampai 3 Jumat berturut-turut, faqad kafar, dia sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melaksanakan ghazwul fikri. Ghazwul itu artinya perang, fikri itu artinya pemikiran, ya, perang pemikiran, ya, perang opini, the battle of hearts and minds, ya, perebutan hati dan pikiran manusia, ya, untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup, dan mereka Yahudi Nasrani pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Kan hari ini yang menentang sistem iman tauhid nggak perlu orang kafir, kan? Muslim sendiri teriak-teriak, kagak ada itu sistem itu, ya kan? Mereka sendiri yang bilang, Muslim, Pak, bareng sholat sama kita, gitulah, bareng teriak Allahu Akbar, tapi kita mau sistem iman tauhid tegak, tapi mereka nggak mau, ya kan? Kenapa? Udah jadi korban-korban dari ghazwul fikri, perang pemikiran yang dilansir oleh Yahudi dan Nasrani. Kaum kafir Yahudi dan Nasrani sangat tidak rela, tidak senang jika umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi Yahudi Nasrani bila umat Islam tetap mengaku muslim, asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir barat Yahudi Nasrani. Ya. Jadi orang Yahudi itu nggak ada tuh ambisinya memurtadkan kita jadi Yahudi, itu nggak ada. Kenapa? Karena jadi Yahudi itu bukan agama dakwah. Yahudi bukan agama dakwah, Pak. Yahudi itu agama keyakinan sekaligus ras, ya, darah, keturunan. Orang tidak mungkin jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau nggak punya darah Bani Israel nggak bisa jadi Yahudi. Ya, model kita ini nggak punya darah Bani Israel nggak bisa jadi Yahudi. Kalaupun mau jadi Yahudi, paling mentok jadi Yahudi KW.
Tapi Yahudi ori itu syaratnya apa? Berdarah Bani Israel. Kalau Kristen memang itu agama dakwah. Cuman itu bukan target utama. Mengkristenkan kita, memurtadkan kita, ngajak kita masuk Kristen, itu bukan target utama. Itu target perantara. Itu bonus, ya. Target utama mereka apa? Jangan sampai si muslim ini hidup with an Islamic way of life, dengan jalan hidup Islam. Itu yang paling penting buat mereka. Bagaimana caranya umat Islam itu dibentuk menjadi hidup dengan Western way of life, ya. Jalan hidupnya Barat, jalan hidupnya the Judeo-Christian society, masyarakat Yahudi Nasrani. Karenanya Allah Ta'ala sampai mengeluarkan dekret, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu Muhammad dan umatmu Muhammad sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka. Millah sering diterjemahkan agama, tetapi Syekh Asy-Syaukani, seorang ulama besar, mengatakan millah itu lebih pantas diterjemahkan sebagai minhajul hayat, jalan hidup. Jadi Yahudi Nasrani inginnya ngelihat umat Islam itu mengikuti jalan hidup mereka. Ipol, Exos, Butmil, Penkum semuanya ngikutin mereka. Tapi Allah mengatakan, Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bukan petunjuk Yahudi Nasrani, bukan petunjuk Barat. Bagaimana sih kok ngakunya Muslim, ngakunya dalam sholatnya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ngakunya ghairil maghdubi alaihim, jangan jalannya orang-orang yang kau murkai yaitu Yahudi, waladdallin, dan jangan orang-orang yang sesat yaitu Nasrani, ya kan? Tapi di luar sholatnya ngekor sama Yahudi Nasrani. Come on, ini gimana ceritanya? Gitu. Anda tahu kan al-maghdubi alaihim, kan sahabat nanya, ya Rasulullah dalam surat Al-Fatihah al-maghdubi alaihim maknanya apa sih? Itu al-Yahud, kata Nabi, kaum Yahudi yang dimurkai Allah. Ad-dhalin itu siapa ya Rasulullah? Itu Nasrani. Di sholat kita tuh kita minta gitu loh sama Allah, tunjuki kami jalan yang orang-orang dapat nikmat karena menempuhnya, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Itu yang kita harapkan. Kita masuk dalam golongan itu. Tapi kita nggak berharap jadi golongan Yahudi, jadi golongan Nasrani kan gitu. Di luar sholat ideologinya ikutin ideologi mereka. Di luar sholat siddiqin, syuhada, salihin dibilangnya teroris. Gimana coba? Gimana Allah akan berkahi? Gimana Allah akan kasih petunjuk sama kita kalau kita sudah salah bersikap, ya, from the beginning, dari awalnya? Karenanya ujung ayat ini isinya cuma ultimatum aja. Kalau nggak mau kapok juga hati-hati, ya hati-hati. Ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka Yahudi Nasrani, setelah ilmu kebenaran sampai kepada kamu dan kepada umatmu, tidak akan ada bagi kamu dan umatmu perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Masihkah kita perlu bertanya-tanya, kenapa ya dunia Islam dewasa ini kayak nggak ditolong, kayak nggak dilindungi sama Allah? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Jawabannya apa? Ya, seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh, wala, loyal kepada petunjuk Allah saja, seraya berlepas diri, barok dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Mari gandengan tangan kita hanya mengucapkan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mari dalam ucapan dan perilaku kita hanya berrabkan Allah, berkuduahkan, berteladankan Nabi Muhammad SAW, dan berdinkan, berjalan hidup hanya Islam, bukan yang lain. Mari, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa saja nikmat yang kamu peroleh hakikatnya datang dari Allah, ya. Tetapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja bencana yang menimpa kalian maka itu dari kesalahan kita sendiri. Ya. Bilangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelakuannya nggak cuman ke Allah ibadahnya, nggak cuman ke Allah minta pertolongannya. Ya, bagaimana mungkin? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan menegakkan
ya, sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Ini bahasa Latin. Terjemahannya bahasa Inggrisnya New World Order, tatanan dunia baru. Yang tidak lain adalah sistem Dajjal. Saya meminjam istilah dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi di lembaran kertas ini kertas apa nih? Ngerti banget ya, kalau uang aja cepet banget. Jawabannya nggak ada keraguan gitu. Ya, this is $1 American bill ya. Ini dolar Amerika, tapi kepingan pecahan $1. Bukan $5, bukan $10, bukan $20, bukan $50, bukan $100. $1. Di $1 Amerika Serikat itu ada lingkaran yang ada gambar di dalamnya dan ada tulisan di bawahnya The Great Seal. The Great Seal. Seal itu artinya materai. Great itu agung, ya, materai yang agung. Ya. Nah di dalam materai yang agung ini ada gambar, kita perbesar. Gambarnya piramida tidak sempurna, bagian atasnya terpotong. Di atas piramida itu diletakkan sebuah segitiga yang seolah-olah ngambang. Tapi kalau dia diturunkan, dia akan ngeplak berada di pucuk piramida itu. Cocok untuk jadi pucuk piramida itu. Di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis. Seolah-olah ingin menggambarkan bahwa mata tunggal ini merupakan the source of light, ya, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber guidance, ya. Sedangkan bagi kita umat Islam, simbol mata satu itu simbol apa? Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, bermata satu, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus di bawah piramida ini ada tulisan bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Rupanya mereka memperkenalkan bahwa ini adalah sebuah mega proyek besar-besaran. Ingin mewujudkan Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, world, dunia. Berarti Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin bikin tatanan dunia baru di mana umat manusia semuanya masuk dalam satu piramida, satu keranjang piramida bentuknya yang mengerucut kepada pimpinan si mata sebelah. Ya, itulah dunia modern yang Anda sedang nikmati sekarang ini, sistem Dajjal. Di atasnya mereka tulis lagi Annuit Quiptis, bahasa Latin lagi, artinya apa? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia yang seluruh aspek hidupnya, ipol, exos, but, mil, penkum, dan apapun, ya, itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan tidak sejalan sudah barang tentu dengan nilai-nilai Rabbani, dengan nilai-nilai Nabawi, dengan nilai-nilai Islami. Sehingga kalau Anda sebagai muslim sekarang ini merasa menjalankan keislaman seperti tertekan, seperti dikeroyok, seperti dikepung ya dari sana sini untuk sulit menjalankannya. Kenapa? Ya karena memang sistem dunianya nggak kompatibel. Sistem dunianya sudah dirancang untuk menyingkirkan Islam. Dan mereka tahu satu-satunya agama yang masih hadir yang akan menjadi batu sandungan mereka hanya Islam. Karena yang lain sudah nggak asli. Tinggal Islam saja satu-satunya. Makanya Allah menurunkan ayat bunyinya al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini sudah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini Allah telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, Allah telah mencukupkan bagi kalian nikmatnya, dan Allah telah legalisir Islam sebagai jalan hidup bagi kalian, way of life, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Karena sistem ini ujung akhirnya adalah menyambut kedatangan Dajjal. Jadi
tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Dan kita semua diajak untuk menjadi pendukungnya juga kalau kita mau ikut sistemnya. Ya. Jadi ikut sistem pada hakikatnya sedang mendukung kehadiran Dajjal. Menolak sistem berarti menolak kedatangan Dajjal. Tapi setelah menolaknya, loyalitasnya kemana? Jangan menolak Dajjal, menolak Allah juga, ya kan? Wah, nggak ada pegangan namanya. Ya. Makanya kalimat tauhid kita tuh perpaduan antara penolakan la ilaha dengan penegasan illallah, kecuali Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah sistem yang sedang kita alami, yang hakikatnya adalah sistem Dajjal. Ya. Sedangkan rumah bikinan Yahudi yang namanya PBB ini sekedar simbol saja ini. Tapi hakikatnya dia simbolnya adalah tatanan dunia baru, Novus Ordo Seclorum ini simbolnya pada dasarnya. Ya. Itu cuman judurnya saja, cuman dinding tempat bersembunyi Yahudi saja. Ya, karena Allah Ta'ala menggambarkan Yahudi itu mirip kayak orang munafik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, surat Al-Hasyr. Mereka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, nggak akan, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik dinding yang tebal. Nah, salah satu benteng kokoh mereka apa? PBB, IMF, World Bank, Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh dinding mereka, Pak. Itu bukan musuh kita Amerika Serikat, tapi yang berlindung di balik Amerika Serikat itulah musuh kita. Ya. Kita harus paham gitu. Ya. Sehingga kita nggak menghabiskan energi yang nggak perlu. Ya. Energi kita harus kita fokuskan untuk menghadapi musuh yang sebenarnya. Baik. Nah, jadi kondisi kita sekarang ini persis seperti yang digambarkan Nabi dalam hadis, ya, gelap gulita ini. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Jadi fitnah banyak sekali berdatangan, bertubi-tubi, dan jumlahnya banyak, dan makin hari makin berat situasinya. Ka qita'il lailil muzlim, seperti malam yang gelap gulita. Ini kondisi kita sekarang. Ya. Dan bagi kita orang beriman, cahaya kita datang dari mana? Dari Al-Qur'an. Makanya Allah perintahkan Nabi untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad, agar kamu dengan Quran ini bisa mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Surat Ibrahim ayat 1. Dan hari ini justru sumber cahaya ini yang tidak boleh kita nyalakan. Nah, Ustadz Ihsan mulai ekstrim lagi nih. Gue ngaji, gue tilawah, gue ngafalin Quran, ya nggak ada yang ngelarang. Kok tiba-tiba Ustadz Ihsan bilang nggak boleh jadiin cahaya? Ya sorry ya, Quran bukan hanya tujuannya untuk ditilawahi, ditadaburi, dihafalkan. Quran itu tujuan akhirnya harus menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia, siapapun mereka, mau beriman kayak, mau kafir kayak, mau munafik kayak, hendaknya Quran ujung akhirnya menjadi hudal linnas. Itu perjuangan kita. Ya. Dan tidak mungkin dia jadi hudal linnas sebelum jadi hudal lil muttaqin, dan kitanya harus jadi muttaqin. Yang ciri khasnya apa? La raiba fihi, nggak punya keraguan dengan Al-Quran. Tapi kalau masih ragu-ragu juga, oke lah kita pakai Quran, tapi kita pakai juga aturan manusia ini itu, ala capek deh. Gitu. Masih ragu bahwasanya Al-Quran itu sudah sempurna. Masih ragu bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, ya, bahwasanya dalam surat Al-An'am, ya kan, Al-Quran ini merupakan sumber keadilan dan sumber kebenaran. Al-Quran ini sidqan wa adlan, ya, benar dan adil. Ya. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, kami pejuang kebenaran, pejuang keadilan, apa maksudnya? Oh, disebutlah macam-macam. Bukan Quran, bohong. Gitu. Orang yang bisa dikatakan pejuang kebenaran keadilan itu hanya orang yang menegakkan Al-Quran. Kalau selain daripada itu bohong, Pak. Karena Allah yang bilang Al-Quran ini sidqan wa adlan, kebenaran dan keadilan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian gelapnya situasi kita sekarang sampai Nabi mengatakan fenomena yang muncul di tengah umat ini adalah fenomena yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih mukmin, sore harinya jadi kafir, atau sore harinya masih mukmin, paginya jadi kafir. Jelas Nabi bilang, pagi beriman, sore kafir.
Nabi nggak bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Bukan antara baik dan jahat, Pak. Pindah kapling. Pagi masih beriman, sore kafir. Ya. Dan semua itu terjadi karena apa? Semata-mata karena orang itu sudah kemakan dengan logika materialisme. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rela dia menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Masa demi jabatan agama disingkirin? Masa demi harta agama disingkirin? Masa demi wanita agama disingkirin? Yang bener aja. Nggak pantas betul ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Itulah puncak kegelapan babak keempat ini. Dan saya pernah sampaikan di sini contoh pembatal keimanan. Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Apa contoh pembatal keimanan? Dosa pembatal keimanan. Ya. Mengatakan semua agama sama, itu pembatal keimanan. Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan bahwa semua agama sama. Allah menegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Ya. Ada lagi contoh lain dan na'udzubillah, makin marak contoh ini. Istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ya. Itu membatalkan iman, Pak. Kalau Anda hadir di satu tempat ada orang ngolok-ngolok agama, Anda nggak berhentikan dia ngomong, dan Anda juga keluar dari ruangan, Anda sama dosanya sama dia. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Pernah lihat video yang dua anak laki pemuda terus bilang, nah malam ini kita mau masak daging babi, ya kan, pakai korma, gitu, pakai minyak zaitun. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengolok-olok agama. Ini babnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, dosa pembatal iman. Kalau dua pemuda ini sebelum wafat nggak taubat, berat nasibnya di akhirat, berat. Ya. Dan itulah sistem Dajjal. Sistem Dajjal itu ingin mengarahkan umat Islam bukan sekedar dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan keimanan. Ya kenapa? Ya ujung akhirnya bukan cari ridha Allah. Ya, ini kan? Sistem Dajjal adalah telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan roh palsu, yaitu Dajjal. Kan Dajjal roh palsu. Dalam hadis kata Nabi, kalau nanti Dajjal sudah keluar, dia masuk ke berbagai kampung, berbagai desa, dia katakan apa di hadapan masyarakat kampung dan desa itu? Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan semua yang kafir, semua yang beriman tetapi nggak pernah berbuat kebaikan, kerjanya dugem melulu, maksiat melulu, ya kan? Niscaya dia akan mengatakan, anta rabbuna, engkaulah Rabb kami, tolonglah kami udah lama kelaparan. Taib, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya. Sebaliknya, orang-orang beriman yang istiqomah, yang udah belajar tentang Dajjal, sudah mempersiapkan diri menghadapi Dajjal, Dajjal masuk ke kampungnya, dia bilang, ana rabbukum. Mereka jawab, Rabbunallah, antal masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini sang pendusta Dajjal. Marah Dajjal. Hai langit jangan turunkan hujan, nggak turun hujan. Hai bumi jangan keluarkan tumbuhan, nggak keluar tumbuhannya. Hewan ternak orang beriman itu bergelimpangan, bermatian. Tapi orang beriman sabar. Makanan mereka zikrullah, makanannya malaikat. Ya, begitu pesan Nabi, ya begitu mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita nggak perlu mengalami itu. Karena apa? Karena kita gabung sama Al-Mahdi. Kita nggak tercecer-cecer di berbagai tempat-tempat yang terpencil yang menyebabkan Dajjal yang datang. Bukannya kita gabung sama Al-Mahdi, tapi kita tercegat karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sekalipun sudah tampak bahwa jalan hidup kaum kafir Yahudi Nasrani mengantarkan masyarakat barat kafir menuju kerusakan dan kehancuran, namun tidak sedikit dari umat Islam yang masih saja terus mengikuti jalan hidup mereka, ya. Udah jelas-jelas Nabi bilang, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Makanya Nabi mengatakan bahwa kondisi kita sekarang ini persis kayak hadis ini. Nabi bersabda, yushiku al umamu an tada'a alaikum kama tada'a al akalu ila qassa'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok, ya.
Jadi kita diperebutkan Pak oleh bangsa-bangsa lain. Terus seorang sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Dia kan bingung ya, kok bisa ya umat Islam dikeroyok gitu sama bangsa-bangsa lain? Oh berarti karena sedikit jumlahnya kita. Dia nanya, apa karena waktu itu kita sedikit jumlahnya? Apa jawaban Nabi? Antum kasirun, bahkan kalian waktu itu jumlahnya banyak, mayoritas kalian waktu itu. Walakin ghutha'un ka ghutha'is sail, akan tetapi kalian sudah menjadi seperti buih yang mengapung. Anda tahu kalau Anda pergi ke pantai, lihat ombak berdebur ya, begitu dia menghantam ya laut, yang muncul pemandangan warna putih, indah sekali, itulah buih ya kan. Dan dia menutupi pemandangan mata kita. Tapi begitu ada angin semilir, nggak perlu angin badai ya kan, shoot, hilang tiba-tiba tuh buih tuh. Kenapa? Karena ringan, nggak berbobot. Terus kata Nabi selanjutnya apa? Sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita? Musuh nggak takut sama kita sekarang. Musuh terang-terangan sekarang menghina agama Allah, menghina Quran, menghina kitabullah, menghina Nabiullah, menghina Allah terang-terangan. Menghina para dai kita, para ulama kita, terang-terangan. Nggak ada rasa takutnya. Kenapa itu? Karena kita nggak berbobot. Kita mengaku berakidah Islamiyah, tapi hakikatnya kita belum berakidah Islamiyah. Kita ngakunya berakhlak Islami, padahal kita nggak berakhlak Islami. Kita ngakunya beribadah secara Islam, hakikatnya kita belum beribadah secara Islam. Jadi seolah-olah kita nggak layak untuk dihormati sama mereka. Nggak layak kita dihormati sama mereka. Anda tahu nggak, orang itu layak dihormati ketika apa? Ketika ucapannya dengan perbuatannya kelop. Kalau ucapan sama perbuatan nggak kelop, ya nggak bisa dihormati. Anda dengar baru-baru ini ada seorang tokoh Islam. Dia pada tahun 99 ya, panas, darahnya ya, darahnya mendidih mendengar umat Islam di Ambon dibantai ya. Sehingga dia bikin laskar jihad. Ya. Akhirnya dikirim pasukan. Dia pun terjun, dia sebagai panglimanya. Berhadapan dengan gubernurnya yang Kristen, Palangis ya, salibis ya. Dan dahsyat itu. Dan Anda tahu, setelah itu si gubernur itu hormat betul sama panglima mujahidin ini. Hormat betul. Itu kenapa? Karena dia telah menunjukkan bahwasanya kita kalau nggak tega sama saudara kita dan kita bela saudara kita dengan jujur ya kan, maka orang kafir sekalipun jadi hormat sama kita. Ngerti? Ya. Tapi kalau kita nggak kelop antara ucapan dengan perbuatan kita, ya wajar kita nggak ditakuti. Dihormati kagak, ditakuti kagak, dipermainkan iya. Bahkan lebih jauh dari itu kata Nabi SAW, dan akan Allah tanamkan ke dalam hati kalian umat Islam sebuah penyakit namanya al-wahan. Seseorang langsung bertanya, ya Rasulullah, mal-wahan, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Kalau kita cinta dunia, takut menghadapi kematian, lalu bedanya kita sama orang-orang yang mimpin dunia sekarang apa? Iya kan? Kagak ada bedanya. Mereka cinta dunia betul, materialis, sekularis. Mereka kagak doyan mati betul, mereka kagak doyan mati dan takut mati betul. Ya kalau sampai kita sama mereka jadi sama, padahal kita ngaku beriman dia kafir, ya siapa yang salah nih? Ya tentu yang salah kita. Seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, imannya begini, akhlaknya begini, semangat berjihadnya begini, ibadahnya Masya Allah. Tapi Allah juga memberikan dia rezeki yang lapang. Dia saudagar yang sukses. Tapi tolong lihat filosofinya Abu Bakar Siddiq itu apa? Ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu, jangan biarkan sampai dunia masuk ke dalam hatimu. Jadi di hati Abu Bakar, di hati para sahabat yang ada apa? Akhirat, yang ada tuh Allah, bukan yang lain. Gitu. Kalau kita kan enggak, dunia yang ada di hati kita. Gimana caranya bisa menang nih gitu. Udah tahu kemenangan di tangan Allah. Udah tahu jadwal kemenangan di tangan Allah, kekalahan di tangan Allah. Gitu. Tugas kita bukan memaksakan kemenangan, tugas kita adalah konsisten, istiqomah, itu tugas kita.
Dengan istiqomah kita menang, alhamdulillah. Dengan istiqomah kita kalah, alhamdulillah. Duniawi ya, duniawi. Karena hakikat kemenangan adalah mati dalam istiqomah. Itu hakikat kemenangan. Begitu juga dengan takut mati. Masa sih orang mukmin takut mati? Bahkan orang mukmin kan yakin kematian itu satu keniscayaan, ya enggak? Kita kan yakin kematian itu pasti datang. Ayatnya udah bertaburan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, berjiwa pasti merasakan kematian itu udah pasti. Berarti kita bukan takut mati. Kita ini sibuk memikirkan bagaimana mati yang mendatangkan husnul khatimah, kan begitu? Itu yang kita pikirkan. Kita bukan mengelak dari kematian, tetapi kita berusaha untuk membangun kehidupan yang menyebabkan kalau kita mati, matinya husnul khatimah. Bahkan sebagian kecil dari umat Islam nggak sekedar husnul khatimah, maunya mati syahid. Tahu mati syahid? Mati di medan peperangan lawan musuh-musuh Allah dan terbunuh. Dan kenapa umat Islam tertentu doyan mati syahid? Karena Nabi sudah bilang, orang mati syahid di medan peperangan oleh musuh-musuh Allah itu kayak dicubit, digigit semut, kayak digigit semut. Dan ketika ruhnya datang ke Allah, ditanya, mau apa kamu? Dia jawabnya apa? Kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah, biar aku berperang lagi lawan musuh-musuh engkau, kemudian aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi, terbunuh oleh musuh-musuh engkau, hidupkan lagi. Masya Allah, saking mulianya mati syahid itu. Dan kalau umat Islam sudah doyan mati syahid, ya kan? Itu orang kafir tuh udah mulai udah deh. Orang kafir nggak berani lagi dia ngelihat kita. Jangankan godain kita, ya kan? Ngelihat kita aja nggak berani. Khalid bin Walid radhiyallahu an itu dijuluki apa sama Nabi? Saifullah al-maslul, pedang Allah yang terhunus, ya. Sehingga dengan julukan itu jadi doa yang dikabulkan sama Allah. Dimana kalau Khalid bin Walid mimpin peperangan, nggak ada kamus kalah, kamusnya menang terus. Ya. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Romawi musuh. Tetapi berangkat dengan PD ini pasukan Islam ini, padahal jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah pasukan Romawi. Di perjalanan Khalid bin Walid mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa pengaruhnya. Dia bilang, "Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah." Hai orang-orang Romawi, aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ucapannya ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Tentara Romawi itu langsung lari ketemu sama jenderalnya, pemimpin tertingginya, dilaporkan ucapan itu kepada si jenderal. Si jenderal langsung gemetaran. Bagaimana kita bisa menang lawan pasukan yang cari mati sedangkan kita cari hidup, katanya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid yang sudah sekian banyak ikut peperangan, matinya di mana? Di atas tempat tidur. Matinya di atas tempat tidur. Makanya di atas tempat tidur menjelang wafat, dia mengucapkan kalimat yang lagi-lagi berpengaruh besar. Dia bilang apa? Mana matil jubana. Semoga para pengecut itu nggak pernah bisa tidur nyenyak, katanya. Karena para pengecut tuh orang-orang yang nggak mau pergi ke medan jihad, yang doyannya di rumah aja, tidur aja. Tapi lihat nih, panglima perang udah ikut berbagai peperangan, matinya di atas tempat tidur. Kematian bisa datang kapan aja dan bagaimanapun ya bentuknya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid ketika jasad mulianya dimandikan, ditemukan ada 80 bekas luka pedang, luka tombak, luka panah. Matinya di atas tempat tidur. Masya Allah. Ya. Jadi nggak pantas. Kita ini terjangkiti al-wahan tuh nggak pantas, Pak. Ya, dan kalau kita biarkan kita pantas menjadi orang-orang yang kena penyakit wahan, ya pantas musuh-musuh Allah terus-menerus tidak punya rasa takut kepada kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak. Sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu fitnah sepanjang zaman, fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan memang Dajjal adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nabi bersabda, hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan sungguh Allah tidak mengutus seorang Nabi pun, melainkan Nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal. Sedangkan aku Nabi terakhir, kalian umat terakhir. Berarti tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Jadi semua Nabi sudah peringatkan soal Dajjal, semua Nabi sudah meninggal, sampai Nabi kita sudah meninggal, Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal akan keluar di tengah umat Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Dan kita memenuhi kriteria itu.
Soal Dajjalnya muncul di era kita kah, anak kita kah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sedangkan dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula dari fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar fitnah itu, melainkan untuk menjemput datangnya fitnah Dajjal. Dari hadis ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, kalau memang benar kita sekarang sudah berada di era badai fitnah, berarti fitnah ini nggak akan menurun Pak kualitasnya. Kualitasnya nggak akan turun, kuantitasnya nggak akan turun. Makin berat Pak. Jadi jangan bermimpi untuk mengatakan bahwa, waduh kayaknya kondisi nggak makin baik nih, gimana ya? Memang bakal makin buruk. Saya bukan menakut-nakuti, cuma memang begitulah kira-kira makna dari hadis ini. Bahwa fitnah yang sekarang bisa kita hadapi, niscaya kita bisa menghadapi yang berikutnya. Bisa berikutnya, bisa menghadapi berikutnya. Sampai Dajjal kita bisa hadapi. Jadi kayak gunung gitu loh. Kita mau menaklukkan puncak gunung. Nama gunungnya Gunung Dajjal. Gitu. Baru di level lereng, udah pegel gitu kan. Pulang aja deh. Ya udah kalah dia. Level lereng berhasil, level tengah ya kan. Capek, pulang aja, kalah dia. Udah sampai di atas ya kan. Udah tinggal dikit lagi. Ya kan? Jatuh dia. Tergelincir dia, kalah dia. Tapi kalau yang sampai ke atas aman sudah. Ya. Tapi kalau orang baru di level lereng ketemu Dajjal nanti udah pasti deh, udah registrasi langsung jadi pengikut Dajjal. Gitu. Ya. Nah, sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih ditakuti menimpa umat Islam daripada fitnah Dajjal. Jadi suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari berjalan gandengan tangan bersama Rasul menuju ke rumah Rasul. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal." Ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Kaget Abu Dzar mendengar ini. Karena Abu Dzar tahu hadis bahwa Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang, "Ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku." Langsung dia bertanya, ya, karena aku khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa?" Kata Nabi, "Al-a'immatu al-mudillin," para imam-imam yang menyesatkan. Tafsirannya ada dua. Pertama, tafsirannya para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, satu. Dan kedua, para ulama su. Ya, ulama su itu lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, ulama yang takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya kelop. Kalau ulama su itu ulama yang takutnya kepada selain Allah dan biasanya takutnya kepada tafsiran imam-imam menyesatkan yang pertama tadi, dan antara ilmu dan amalnya nggak kelop. Pertanyaan, kita sekarang hidup di era tafsiran pertama atau tafsiran kedua yang ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua-duanya hadir, ya. Makanya kalau Anda merasakan fitnah tuh berat sekarang, memang iya berat. Apalagi dua-duanya, mereka ini dua-duanya, ya. Mereka mengambil posisi berpihak, loyal dan mendukung sistem Dajjal ini. Sistem dunia sekarang ini mereka dukung. Gitu. Dan mereka menentang sistem Allah. Makanya siapapun yang mulai teriak-teriak sistem iman, sistem tauhid lagi gitu kan, udah dihantam. Ya kan? Dihantam sama mereka. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam yang Nabi katakan dalam hadis periodisasi, yaitu mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya, inilah sistem Dajjal. Welcome to sistem Dajjal. Ya, Anda sudah hidup di dalam sistem Dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, di antara contoh al-a'imma al-mudillin disebutkan oleh Nabi 15 sahabat yang lalu. Kata Nabi, "Apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang barang siapa memasuki mereka," maksudnya memasuki mereka itu dekat-dekat sama mereka, ya. 2, membenarkan kedustaan mereka. 3, menolong kezaliman mereka. Dia akan kena 3 akibat. Akibat pertama, laisa minni, dia bukan golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa anna laisa minhu, dan aku bukan lastu minhu, aku bukan golongan dia. Nabi nggak mau dianggap sebagai segolongan dengan dia. Dan yang ketiga,
dia tidak akan mendatangi telagaku. Jadi di hari berbangkit nanti Nabi akan berdiri di samping sebuah telaga yang ada airnya, air minum, dan Nabi akan bagikan kepada setiap umatnya muslim, ya kan, satu gelas. Barang siapa berhak menerima air telaga itu, minum dari air telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, ini orang-orang ini karena mendukung pemimpin seperti itu, kebohongannya didukung, kezalimannya ditolong, ya kan, dan dekat-dekat sama mereka, doyan dekat-dekat sama mereka, gitu ya. Nah, niscaya nggak berhak mendekati telaganya Nabi SAW. Apalagi dapat airnya, dekat aja nggak boleh. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa ya yang tidak memasuki mereka, nggak mau deket-deket, jaga jarak, ya kan. Terus kedua, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, fahuwa minni, dia bagian dari aku. Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia, dan dia berhak mendekati telagaku. Baik, saudaraku rahimakumullah. Jadi era mulkan jabriyatan ini, di mana sistem Dajjal bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para a'imah mudillin ini, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Era badai fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam gelap gulita, berawal dari kegelapan yang bersifat maknawi yang akan bertambah pekat sampai titik di mana Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan fisik, ya. Dan dunia akan benar-benar menjadi gelap secara fisik karena diselimuti oleh kabut asap ad-dukhan. Allah menyebut dukhan sebagai azabun alim, azab yang pedih. Dukhan menandai awal mula hadirnya 10 tanda besar. Ya, jadi kalau Anda merasakan sekarang sudah berat, nanti lebih berat lagi, karena kita bahkan akan menghadapi fitnah-fitnah kegelapan yang sifatnya physical, bukan hanya maknawi seperti sekarang. Sekarang ini maknawi, kita dikepung sama nilai-nilai yang batil yang makin mengepung kita. Tapi kalau nanti benar-benar kita dikepung dengan kabut asap, alhamdulillahnya kabut asap itu azab yang pedih khususnya bagi kaum kafir dan munafikin. Karena kata Nabi dalam hadisnya, bagi orang beriman yang kena dukhan paling jauh dia mengalami zukmah, ya, pilek atau flu. Tapi kalau orang kafir dan orang munafik akan membengkak tubuhnya sampai keluar aneka cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidungnya, lubang telinganya, lubang duburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kalau memang kita umurnya sampai ke era dukhan itu, paling jauh kita mengalami zukmah saja, ya, supaya kita tetap bisa hidup dan kita bisa ikut nantinya menyambut kedatangan pemimpin kita Al-Mahdi dan diizinkan berbaiat kepadanya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua, dan intinya kita harus waspada karena dunia ini benar-benar sedang dalam kondisi yang sangat gelap gulita, bahkan sudah menjelang datangnya ad-dukhan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.